Salam Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini kita akan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya benar-benar menerima satu kekuatan yang daripada Tuhan, dan kita akan melihat bahwa Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita, yang akan menghidupkan diri kita untuk kita menjadi kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, supaya kita menjadi orang-orang pemenang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita semuanya sudah mempersiapkan hati kita untuk kita menerima apa yang akan Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Sebab itu sebelum saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Biar saat ini kemuliaan-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Biar saat ini hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Engkau nyatakan bagi kami semua melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh menerima berkat itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menghidupkan setiap sendi-sendi dalam kehidupan kami, untuk kami boleh dan mampu menghadapi segala situasi, kondisi yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Supaya melalui firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, boleh memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami semuanya, mengurapi kami. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini saya akan berkhotbah, atau tema khotbah saya mau sampaikan yaitu tentang bagaimana menghadapi dalam masa yang sulit. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu saat-saat ini saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tapi kita akan melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, yang telah tertulis bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya saudara dan saya itu semakin mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Supaya pada waktu saudara dan saya menghadapi situasi kondisi yang ada di dunia ini, yang hari demi hari semakin sulit dan semakin sukar ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya saudara dan saya untuk mampu menghadapi itu, dan kita akan keluar menjadi pemenang, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang masuk dalam kemuliaan Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk memerintah dengan Dia. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya mau bacakan buat kita semuanya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 yang pertama, dikatakan sekali lagi Bapak Saudaraku, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Di Alkitab saya di situ ada titik. Tuh. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa penulis ini, yaitu Paulus, menulis surat kepada Timotius, menegaskan bahwa surat ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini lama Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan saya percaya, dan tulisan itu menjadikan satu nubuatan, dan itu pasti terjadi karena Rasul Paulus mendapatkan satu impresif, yaitu sesuatu yang daripada Tuhan untuk dinyatakan bukan hanya kepada Timotius, tapi kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, ya, supaya mengingatkan pada hari-hari yang terakhir akan ada masa yang sukar.
Bapak Ibu Saudaraku, kalau saat ini saudara dan saya telah menghadapi situasi yang seperti ini, boleh kalau saudara katakan bahwa kalau ini adalah masa-masa yang sukar Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebab itu saudara dan saya harus betul-betul mempersiapkan diri kita untuk masuk dan tenggelam di dalam rencana Tuhan untuk kita bisa keluar untuk mengatasi masa-masa yang sukar ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya ada banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudaraku dalam situasi kondisi saat ini mengalami satu pressing atau tekanan yang begitu berat di dalam masa-masa yang sukar ini. Kalau saudara dan saya menghadapi virus COVID ini Bapak Ibu Saudaraku ya, kita sudah berapa bulan kita ada di rumah dan kita tidak melakukan aktivitas seperti yang sebelum terjadi COVID ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita melakukan aktivitas kita dan sepertinya diri kita itu sepertinya bebas gitu ya. Sepertinya diri kita itu enak melakukan semuanya itu sehingga semua itu berjalan dengan baik. Tapi sekarang saudara dan saya menghadapi situasi kondisi yang sukar, yang pelik seperti ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebab itu Tuhan inginkan supaya saudara dan saya untuk menghadapi hari-hari yang terakhir dan menghadapi masa yang sukar ini, kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita mengalami kemenangan menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Dan saya percaya Bapak Saudaraku, ini adalah awal untuk kita masuk di dalam masa-masa yang sukar itu. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya ada maksud Tuhan untuk saudara dan saya. Mungkin saat ini telah mengalami istilahnya itu boleh saya katakan tinggal di rumah ya, stay at home Bapak Ibu Saudaraku ya. Justru dengan kesempatan ini mungkin Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk kita betul-betul mengambil semuanya apa yang telah Tuhan siapkan untuk menjadikan satu kekuatan di dalam diri kita untuk kita menghadapi di masa-masa yang sukar itu Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya kita harus tahu, kita harus mengerti tentang hal ini. Supaya kita tidak menghadapi ini dengan rasa kecewa, dengan rasa bersungut-sungut, dengan rasanya sakit hati, boleh saya katakan bisa seperti itu dalam menghadapi keadaan yang seperti ini. Kok bisa seperti ini? Kok bisa ada kejadian yang seperti ini? Tapi dari kesemuanya itu Bapak Ibu Saudara, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan supaya saudara dan saya yaitu untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima kekuatan yang besar daripada Tuhan itu untuk menghadapi masa yang sukar itu yang akan di depan kita ini Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang terpenting dalam diri kita ya. Sebab itu bagaimana Bapak Ibu Saudaraku untuk kita menghadapi masa yang sukar itu Bapak Saudaraku ya. Modal apa yang harus kita miliki? Yang pertama kita lihat, saya akan lakukan simpel aja, yaitu menghadapi masa yang sukar ini. Yang pertama yaitu melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini melekat dengan Tuhan ini penting di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku ya. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya bacakan buat saudara mulai yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk lompat. Ayat ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dikatakan ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat, hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita, akan membentengi kita, sebab ia mengenal nama kita. Dikatakan di sini bahwa Mazmur mengatakan dalam Mazmur 91 ini, yaitu bagaimana kita untuk menghadapi dalam masa yang sukar ini, yang sulit ini nanti ke depan ini Pak Saudaraku ya. Saudara dan saya harus melekat kepada Tuhan, harus mendekat kepada Tuhan.
Mengapa Bapak Ibu Saudaraku ya? Karena pada waktu saudara dan saya melekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan informasi, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku ya, mengapa? Kalau saudara dan saya jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya ilustrasikan seperti ini. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saudara dan saya mungkin memiliki jarak jauh. Ya, kalau saudara saat ini saya ada di tempat ini, mungkin ada jarak 2 meter daripada saya, mungkin di depan saya sana ada seseorang, dan saya pingin untuk orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang daripada saya, mungkin saya akan memberikan, mungkin maaf HP ini gitu ya. Tapi kalau dia tidak mendekat dengan saya, Pak Ustaz, dan saya katakan mari, aku telah menyediakan ini bagimu dan ambillah. Ya kan? Kalau dia tidak datang, kalau dia tidak dekat dengan saya, dia tidak akan mendapatkannya, karena saya ingin supaya dia yang datang mendekat dengan saya. Begitu juga Tuhan, Bapak Saudaraku, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang akan diberikan kepada kita, dan Tuhan ingin supaya kita mengambilnya. Dengan cara apa? Kita datang kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Pada waktu saudara dan saya melekat kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menyediakan segala sesuatu untuk keperluan kita. Dalam artian apa? Untuk menghadapi dalam masa-masa yang sukar ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Karena dalam masa yang sukar ini banyak orang merasakan, saya merasakan satu tekanan yang begitu kuat. Pak, bagaimana sekarang kehidupan ini, Pak? Ya kan, usaha sudah mulai susah, ya kan? Saudaraku, dengan keadaan yang sulit ini, yang dulunya mungkin sebelum kejadian yang seperti ini, mungkin maaf orang yang berbisnis sebelumnya mengalami satu lonjakan yang begitu luar biasa, omset yang luar biasa. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kan, sepertinya sudah terkunci, lockdown gitu Pak Saudaraku ya. Rasanya sepertinya berkat itu sudah nggak ada. Sedangkan mulai berpikir ke depan, ini modal ini bagaimana, ini keadaan ini bagaimana, untuk menghidupi keluarga ini bagaimana. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyediakan segala sesuatunya, yaitu ada di dalam kehidupan dia itu sendiri. Yaitu Tuhan pengen supaya saudara dan saya itu melekat, datang kepada dia. Saat ini banyak orang mengalami karena tekanan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Keluarga-keluarga mulai banyak yang mulai suami istri gak cocok, dengan anak-anak juga gak cocok, mengalami satu keributan Bapak Ibu Saudaraku ya. Mengapa? Karena situasi kondisi yang begitu rupa. Dikatakan saudaraku, kita lihat kembali di dalam Timotius tadi itu. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, ini peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Bagaimana kehidupan manusia itu adalah mementingkan diri sendiri, egois diri sendiri. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, melalui alat-alat yang canggih itu, ya kan, dengan era digital gini Bapak Ibu Saudaraku ya, saya melihat mulai anak-anak, bahkan bukan hanya anak-anak, orang tua, ya kan, kalau sebelum waktunya ada alat-alat yang canggih gitu, digital itu Bapak Ibu Saudaraku, yang luar biasa itu, ya kan, itu persekutuan keluarga itu begitu erat, begitu baik, begitu indah, ya kan, ada komunikasi yang begitu indah. Dengan itu mereka mulai menyendiri dengan asik dengan permainannya itu Bapak Ibu Saudaraku. Sudah tidak mau tahu, ya kan, anak-anak juga tidak mau tahu, orang tua juga tidak mau tahu. Itu akan membentuk satu jiwa, satu keadaan, atau membentuk satu karakter untuk mementingkan diri sendiri gitu loh Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ini mulai digiring dalam keadaan ini seperti itu, untuk orang mementingkan diri sendiri. Ya kan, sulit untuk berkomunitas, bersosial gitu Bapak Ibu Saudaraku. Karena sudah terbiasa dengan kehidupan masing-masing. Dan inilah yang akan membentuk orang di akhir zaman ini akan mementingkan diri sendiri.
Ya, dalam keadaan situasi yang sulit pada waktu saudara dan saya membutuhkan satu pertolongan, tapi keadaan semuanya orang dalam keadaan mementingkan diri sendiri, seakan-akan kita nggak ada satu jawaban, kita nggak ada satu pertolongan di dalam dunia ini, sehingga kita mengalami ketakutan, kegelisahan. Kalau saya menghadapi satu kesukaran seperti ini, kayaknya nggak ada yang menolong, nggak ada yang peduli dalam kehidupanku ini. Kayaknya banyak orang mengalami hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Siapa yang mau menolong saya? Siapa yang mau peduli dengan saya? Sedangkan keadaan manusia sekarang banyak sekali lebih cenderung untuk mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini dikatakan pada waktu zaman Nuh juga mengalami satu situasi, kondisi yang sama, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Manusia mengalami dalam kehidupan yang begitu, dalam mentalitas yang begitu menurun, begitu bejat gitu, Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam keadaan dunia pada waktu itu. Dan Nuh menghadapi situasi kondisi yang begitu rupa, sehingga pada waktu Nuh melekat dengan Tuhan, Nuh mendapatkan anugerah, Nuh mendapatkan pertolongan, Nuh mendapatkan keselamatan, Nuh mendapatkan blessing yang daripada Tuhan, mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan. Mengapa? Nuh mendengar suara Tuhan. Mengapa Nuh mendengar suara Tuhan? Karena Nuh melekat dengan Tuhan. Hatinya, hidupnya dekat dengan Tuhan. Sehingga dia mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan itu. Pada waktu menghadapi situasi kondisi yang seperti itu, Nuh lah yang menerima anugerah yang daripada Tuhan. Mengapa? Karena Nuh melekat. Karena situasi kondisi saat itu sangat sukar sekali. Bahwa orang-orang di sekelilingnya mengejek Nuh, ya, menghina Nuh. Meskipun itu sesuatu yang didapatkan daripada Tuhan. Tapi Nuh tetap berjalan. Itulah kondisi, Bapak Ibu Saudaraku ya, akhir zaman ini. Nah, sebab itu kalau saudara dan saya, supaya saudara mampu mengatasi dalam masa yang sukar ini, percayalah, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka saudara dan saya akan mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita menghadapi dalam masa yang sukar ini, ya kan, salah satu modal berikutnya dalam diri kita, yaitu mencari sumbernya, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam masa-masa yang sukar ini, saudara dan saya penting untuk ada di dalam sumber yang tepat, gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sendiri pada waktu Yesus ada di muka bumi ini sebagai manusia, ya, pada waktu dia dalam satu puncak, dalam satu pelayanannya. Kita buka dulu di dalam Matius kalau nggak salah. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Ya, peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Simak baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menghadapi satu masa yang sukar, masa yang sulit. Bukan menghadapi orang-orang atau pasukan yang akan menangkap dia, atau bukan menghadapi orang-orang yang akan mencibir dia pada waktu dia itu berkhotbah mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ya kan, atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki itu semuanya. Ya kan, tidak Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Yesus mengajar di tengah-tengah mereka, pada waktu mereka mau membunuh Yesus, pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tiba-tiba bisa menghilang. Ya kan, gampang aja gitu ya Yesus ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia memang Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi ini Yesus menghadapi masa-masa yang sukar
di dalam kehidupannya, yaitu apa Bapak Saudaraku ya? Yaitu Yesus harus menerima, Yesus harus menerima sesuatu yang daripada Tuhan, yaitu kehendak Tuhan atau rencana Tuhan yang harus dia terima, yang harus dia lakukan. Yaitu apa? Yaitu penderitaan yang harus dia terima. Dia harus menerima satu siksaan, yaitu bagaimana dia harus mati, ya. Dia harus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan dia harus meminum cawan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan inilah masa-masa yang sukar yang Yesus hadapi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Untuk menghadapi itu, Bapak Ibu Saudaraku ya, firman Tuhan tadi Saudara kita sudah baca, dikatakan Yesus berdoa. Apa itu berdoa, Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu datang kepada Bapa atau sumber, yaitu daripada kekuatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa? Karena pada waktu Yesus menghadapi dalam masa-masa yang sukar itu, dikatakan hatiku rasanya ya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa, ya kan, pressing yang begitu luar biasa. Rasanya Yesus katakan rasanya mau mati saja. Bukankah itu masa-masa yang sukar, Bapak Ibu Saudaraku ya, di mana manusiawi Yesus, ya kan, yang akan menghadapi satu tekanan, menghadapi satu permasalahan yang ada di seluruh bumi ini, yaitu masalah manusia atau dosa manusia yang akan ditimpakan kepada dirinya untuk ditanggungnya. Betapa beratnya. Mengapa itu berat, Bapak Ibu Saudaraku ya? Karena dosa itu adalah istilahnya dosa itu adalah jauh daripada Tuhan. Dan Yesus pada waktu itu dia harus menerima yaitu tanggungan dosa dari seluruh manusia itu ditanggung dalam kehidupan dia. Yaitu kehidupan dosa itu ditimpakan dalam diri dia sehingga saat itu Bapak Ibu Saudaraku ya, Bapa membuat jauh daripada dia. Bapa memalingkan wajahnya. Mengapa? Karena Yesus dilihat ada menanggung dosa yang begitu kuat. Tuhan tidak mau, Bapa tidak mau melihat dosa. Sebab itu Yesus pada waktu dia di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Saudaraku, pada waktu Yesus menghadapi masa yang sukar, dia tahu dia harus memutuskan segala sesuatunya, harus kehendak Bapa. Keputusan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, terkadang di tengah-tengah masa yang sukar yang ada di dalam kehidupan kita ini. Saya nggak tahu masa-masa yang sukar apa di dalam kehidupan saudara saat ini. Yang kita hadapin saat ini. Itu dibutuhkan satu keputusan di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dan keputusan itulah akan menentukan kita nantinya. Apakah kita menang atau kalah. Apakah kita masuk dalam rencana Tuhan atau kita tidak. Ataukah kita masuk dalam orang-orang yang mengasihi Tuhan atau tidak. Keputusan ini yang penting. Sebab itu di dalam masa yang sukar ini, Yesus memutuskan, yaitu biarlah kehendak-Mu yang jadi, Bapa. Mengapa Bapak Saudaraku ya? Yesus harus bersekutu. Yesus harus mencari sumber kekuatan itu. Di tengah rasanya letih, rasanya tidak berdaya. Dia harus mencari kekuatan itu. Siapa kekuatan itu? Yaitu Bapa sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita. Di tengah keletih lesuan kita. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mencari sumber yang tepat. Kita datang kepada sumber yang tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya pada waktu kita datang kepada sumber yang tepat itu, kita akan mendapatkan satu kekuatan. Kita akan mendapatkan satu pemulihan. Kita akan mendapatkan kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Dan kita akan menerima kemenangan. Karena apa? Karena kita ada pada sumber yang tepat itu. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu yang kedua tadi saya katakan, kita harus datang kepada sumber yang tepat. Seperti halnya pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal 42. Mari kita buka dalam Mazmur pasal ke-42.
Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa begitu juga seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, begitu juga jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, artinya gini. Di tengah-tengah rasa haus dan lapar, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, ada satu titik di dalam hati kita untuk memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan, yaitu kepada sumber itu sendiri. Pada waktu kita datang kepada sumber itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendapatkan satu kepuasan. Diumpamakan seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai yang berair, Bapak Ibu Saudaraku. Di situ supaya mendapatkan satu kepuasan. Begitu juga diri kita. Untuk menghadapi masa yang sukar ini, mari saudara dan saya harus datang kepada sumber yang tepat. Siapa itu sumber yang tepat? Adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita mencarinya. Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu untuk kita mencari kepada sumber yang tepat itu dibutuhkan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Seperti halnya pemazmur ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Saudaraku, kita melihat kalau hati saudara dan saya ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, kepada sumber yang benar itu, sumber yang sesungguhnya itu, kita akan menerima kepuasan yang daripada Tuhan itu sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kehidupan manusia ini. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu manusia itu diciptakan pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Itu manusia itu dipenuhi dengan satu kemuliaan Tuhan. Hidupnya manusia itu adalah manusia roh. Manusia yang kekal, Bapak Ibu Saudaraku ya. Manusia yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi pada waktu manusia itu mulai jatuh di dalam dosa, manusia itu sendiri mulai hidupnya itu ada satu keterbatasan. Yaitu dia sadar dia memiliki yaitu tubuh yang fana. Tapi sebelumnya dia tidak sadar dan dia tidak memiliki apa Pak Saudaraku, dan dia hanya dilingkupi oleh kehidupan manusia roh. Pak Saudaraku, mengapa? Karena manusia yang fana itu tidak dibuahi karena apa? Karena melakukan dosa. Tapi mereka pada waktu mereka melakukan dosa, jadi manusia yang fana, tubuh yang fana itu mulai muncul dalam kehidupan mereka. Sehingga manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia roh itu, Bapak Ibu Saudaraku, mulai luntur dalam kehidupan manusia itu sendiri. Mulai berkurang, mulai kehilangan kekuatannya, kehilangan kemampuannya, kehilangan tidak berdaya gitu loh Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini yang terpenting dalam diri kita. Sebab itu melalui Yesus Kristus itu kita dipulihkan kembali. Supaya kita memiliki satu kekuatan yang ada di dalam diri kita. Yaitu ada manusia roh. Mengapa? Karena roh Allah, roh Tuhan, Elohim itu ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah sebab itu untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saudara dan saya harus memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Yaitu apa? Pertama, kepada firman Tuhan. Kepada kerinduan kepada Tuhan. Itu penting. Saudara, salah satu contoh seperti ini. Kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Tuhan taruhkan dalam diri saya, dan saya mendapatkan berkat apa yang Tuhan berikan kepada saya. Pada waktu saya sampaikan kepada saudara dengan ayat-ayat yang di Alkitab kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini ayat-ayat ini mati Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak hidup dan tidak bergerak. Tapi kalau ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudaraku ya, akan mampu menggerakkan kehidupan kita, mampu akan merubah kehidupan kita. Kalau dalam diri kita ini ada rasa haus dan lapar, terus kita ini diterangi oleh firman, dan kita itu diwahyukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, karena rasa haus dan lapar itu, sehingga firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengar itu akan menjadi hidup Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena pencarian kita kepada Tuhan.
Sehingga Tuhan akan apa? Mewahyukan segala sesuatunya dalam diri kita. Sebab itu ada banyak umat Tuhan, orang-orang Kristen, meskipun kayaknya baca Alkitab itu kayaknya nggak mengerti, tapi kayaknya merasa haus dan lapar, ada kerinduan untuk berjumpa dengan sumber kekuatan itu, sumber kemampuan itu, sumber kehidupan itu. Kalau merasa ini adalah firman Tuhan, ayat-ayat yang mati ini pada waktu dibaca mampu menghidupkan. Karena apa? Karena hidupnya yang rindu dan haus lapar akan Tuhan itu mulai apa? Diterangi oleh firman, diwahyukan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab ada satu kehidupan, ada satu pertolongan, ada satu kekuatan. Tiba-tiba kita merasakan dimampukan untuk menghadapi semua yang ada dalam kehidupan kita, permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Mengapa Bapak Saudaraku? Karena manusia roh yang ada dalam diri kita itu mulai dibangkitkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu penting saudara dan saya mencari sumber yang tepat, yaitu Yesus. Datang kepada sumbernya. Kalau saya sampaikan ini, firman Tuhan seperti ini, mungkin saudara dengan ayat-ayat yang ada, tapi kalau saudara bersekutu kembali dengan Tuhan, datang kepada sumber yang ada, nanti Tuhan akan berikan pewahyuan itu tersendiri dalam diri saudara. Mungkin berapa menit khotbah saya saat ini, mungkin dari awal sampai pertengahan tadi, mungkin saudara anggap mungkin ada yang biasa-biasa, tapi dalam titik-titik tertentu, dalam perkataan-perkataan tertentu, mungkin ada saudara merasa diberkati gitu ya. Itulah waktunya saudara itu diwahyukan oleh Tuhan. Saudara mendapatkan dari sumber yang tepat secara langsung daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ini penting. Mengapa? Karena saudara memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan untuk mencari sumber itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku ya, sekali lagi saudara harus mencari pada sumber itu. Yesus dalam pada waktu dia menghadapi masa-masa yang sukar yang dia harus jalani di depannya, dia mencari sumber, datang kepada sumber yang tepat, yaitu kepada Bapa. Pada waktu dia datang kepada Bapa, ada malaikat yang mulai datang dan menolong Yesus, memberikan kekuatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saat-saat ini mungkin saudara dalam keadaan situasi yang sulit, percayalah, sekali lagi saya mau katakan bahwa inilah waktunya. Kalau saudara sebagai pahlawan yang memegang busur panah itu, ini waktunya saudara mengisi anak panah di tabung saudara saat ini. Untuk pada waktu masa-masa kesukaran, untuk engkau melesatkan sebagai musuh-musuh kita di depan kita, kesukaran apapun, dan saudara akan mengalami kemenangan. Karena saudara dipersiapkan oleh Tuhan di dalam ketenangan ini. Isi anak tabung saudara dengan anak panah. Ya, pada waktu saudara menghadapi musuh-musuh yang ada di depan kita ini, saudara sudah siap, saudara sudah mampu. Percayalah, jangan putus asa, jangan gelisah. Ya kan, saudara harus optimis, jangan pesimis saat ini. Percayalah, kalau saudara saat ini berpikir jauh ke sana, wah sudah nggak mungkin, sudah nggak mampu, sudah kayak gini. Percayalah, pada saat ini saudara isi tabungmu dengan anak panah itu, karena nanti di depan kita pada waktu ada masa kesukaran itu yang sebenarnya yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, saudara dan saya sudah siap untuk menghadapinya. Karena saat ini waktunya kita mengisi tabung kita dengan anak panah itu, yaitu apa? Firman Tuhan, yaitu apa? Kebenaran Tuhan, yaitu apa? Tuhan itu sendiri, yaitu sumber itu sendiri, hidup nyata di dalam diri kita. Pak Saudara, sekali lagi saya mau katakan, datang kepada sumber itu, yaitu Yesus Kristus. Kita akan mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, biar saat ini saudara dan saya merenungkan apa yang saya sampaikan ini dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dalam situasi kondisi apapun saat ini, melekatlah kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun saat ini, kesulitan-kesulitan apapun saat ini, untuk menghadapi masa yang sukar ini, datang kepada sumber itu, yaitu Yesus. Engkau akan mendapatkan satu pewahyuan tersendiri. Engkau akan mendapatkan satu kekuatan tersendiri yang daripada Tuhan. Percayalah, mungkin orang yang engkau harapkan itu tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan pertolongan dalam kehidupanmu.
Tapi pada waktu engkau datang kepada sumber itu, dia akan berikan kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan dalam kehidupanmu untuk menghadapi masa yang sukar. Saya percaya kalau saudara dan saya pada waktu masa sukar ini mulai ada, ya kan, di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita ini, kalau saudara dan saya mulai melekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan mencari sumber, datang pada sumber itu, kita akan menerima kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita saat ini merenungkan dengan firman Tuhan yang kita terima saat ini, di mana posisi kita saat ini. Saat ini kalau saudara dan saya mengalami sepertinya stuck, menghadapi bosan, menghadapi hal-hal permasalahan-permasalahan ini, bahkan mungkin ada sedikit keputusasaan, tapi ini waktunya datang kepada sumber itu, melekat kepada Dia, yaitu Yesus. Kita akan menerima kekuatan yang baru. Saya percaya hadirat Tuhan ada dekat dengan kita. Kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Paulus katakan, hai engkau manusia Allah. Kita itu dibilang manusia Allah. Mengapa? Karena di dalam diri kita ada roh kebangkitan itu. Bagaimana Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah memenangkan peperangan itu sendiri, ada dalam kehidupan kita. Yaitu roh yang tidak bisa dibatasin oleh apapun, oleh kesulitan-kesulitan apapun, oleh masalah-masalah apapun yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena roh kebangkitan itu ada di dalam diri kita, yaitu di dalam saudara dan saya sebagai manusia Allah itu sendiri. Sebab itu yakinlah, hai engkau manusia Allah, bangkit, percaya Yesus ada bersama dengan kita. Kita mampu, kita bisa bersama dengan Dia. Kekuatan itu akan nyata dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari sebab itu kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan apa yang akan Tuhan nyatakan bagi kita, khususnya setiap pribadi-pribadi kita saat ini, pribadi masing-masing. Kita merenungkan apa yang sedang saudara hadapi di depan ini. Kesukaran-kesukaran apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini. Percayalah, pada waktu engkau memutuskan untuk datang, mendekat kepada Elohim, kepada Yesus, pada engkau memutuskan untuk datang kepada sumber itu sendiri, sumber kekuatan itu sendiri, sumber kehidupan itu sendiri, engkau akan menerima kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan bagi kita di pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita, biar kita akan melihat apa yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Biar kita akan menerima janji-janji yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Sebab itu mari kita nyanyikan pujian, sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Aku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Amin, haleluya. Yesus, biar saat ini kami akan datang dan kami terus bersarah dalam kekuatan-Mu. Karena Engkaulah sumber kehidupan itu. Karena Engkaulah segalanya. Kami mau mendekat kepada-Mu supaya kami menerima
satu kekuatan yang besar, yang hebat, yang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu saat ini menjamah kami, menjamah kami saat ini. Haleluya Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu Yesus. Haleluya. Sungguh besar setia